Tanah Totabuan, dengan pegunungan yang menjulang, hutan yang lebat, dan danau-danau yang tenang dan mempesona, menyimpan kisah yang tak lekang oleh waktu. Di sini, keindahan alam berbaur dengan kekayaan budayanya yang masih terjaga. Di balik landscape yang mempesona ini, terdapat sebuah peninggalan sejarah yang syarat akan makna. Makam Raja Loloda Mokoago, pemimpin yang membawa kejayaan pada abad ke-17. Makam ini tidak hanya menjadi saksi bisu dari sejarah panjang Bola Amongondo, tetapi juga merupakan simbol dari kekayaan budaya dan spiritual yang ada di wilayah ini. Namun, seiring berjalannya waktu, makam ini menghadapi ancaman dari perubahan alam dan aktivitas manusia. Untuk melestarikan warisan ini, Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 bersama arkeolog, sejarawan, pelaku budaya, dan masyarakat lokal bersatu dalam misi penting ini, ekskavasi penyelamatan makam Raja Loloda Mokoago. Raja Loloda Mokoago yang bergelar Datuk Pinangkang adalah sosok yang dihormati dalam sejarah Kerajaan Bolang Mongondo. Pada masa kepemimpinan beliau, kerajaan ini berkembang pesat di wilayah Sulawesi Utara. Nah, makam ini selain sebagai simbol kejayaan masa lalu, juga menjadi kebanggaan dari masyarakat Bolang Mongondo. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, makam ini hampir terlupakan, terkubur di dalam tanah, dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaannya. Nah, pada tahun 2024 ini Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 melaksanakan ekskavasi penyelamatan di situs makam Raja Loloda Mokoago ini. Tujuan ekskavasi penyelamatan ini adalah untuk mengungkapkan data-data yang terkubur di dalam tanah yang berhubungan dengan makam Raja Loloda Mokoago ini. Tujuannya adalah untuk melakukan pelindungan dan menentukan metode atau cara-cara pelestarian ke depannya. Jadi tujuan dari ekskavasi penyelamatan di situs makam Loloda Mokoago ini adalah, yang pertama itu kita akan melakukan penyelamatan data. Dari awal ketika dilakukan sidang rekomendasi pengajuan menjadi cagar budaya, verifikasi dan validasi di lapangan menunjukkan singkapan-singkapan dari struktur atau bagian-bagian dari pondasi makam, yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi dengan korelasi sumber-sumber primer dari berbagai catatan sumber, baik itu catatan-catatan sumber yang berasal dari Eropa, catatan-catatan kedatangan orang Eropa, menyebutkan bahwa makam atau kubur dari Loloda Mokoago ini tersusun dari batuan karang, yang artinya kalau kita melihat indikasi di lapangan, singkapannya itu ada susunan batu kali dan juga dilapisi dengan mortar. Nah, itu yang kemudian perlu kita perkuat bahwa kondisi sedimentasi permukaan tanah saat ini secara existing itu memperlihatkan
bagian-bagian dari runtuhan makam ini itu masih ada yang terpendam. Nah, dari hasil ekskavasi inilah yang kemudian perlu kita singkap untuk menunjukkan bentuk asli dari makam ini, serta kita menyelamatkan setiap komponen, setiap konstruksi makam ini yang terindikasi dia berpotensi akan mengalami kehancuran. Perlu kita ketahui juga bahwa sifat dari tanah itu sudah pasti akan menyebabkan kerusakan, karena proses kimiawi tanah dengan keasaman tanah, kelembaban tanah, pH tanah itu lambat laun seiring waktu akan merusak bahan-bahan dari pembentuk susunan makam ini. Nah, sehingga perlu kita singkap, perlu kita kupas, perlu kita tampakkan agar terjadi upaya pengawetan secara alamiah dari proses sinar matahari, penguapan. Nah, itulah yang kemudian perlu kita lakukan upaya ekskavasi penyelamatan. Nah, itu tujuan utamanya. Sehingga dengan menampakkan makam ini, kita pun bisa melakukan upaya pelestarian yang menjadi bukti, menjadi contoh yang bisa kita perlihatkan dari masa lalu untuk masa depan. Aing ku mambe basukongku ku paung Roroda Moko Agung itu artinya adalah orang yang memiliki daya juang, ya, daya dobrak yang tinggi, ya. Nah, sehingga dia disebut Roroda Moko Agung. Kemudian Datu Binangkang. Datu adalah gelar tertinggi di dalam kerajaan Bolang Mongondo, dan Binangkang atau Binangkong, ya, itu adalah gelar kuno bagi seorang putra mahkota yang kemudian lalu menjadi seorang raja. Loloda Moko Agung merupakan Raja Bolang Mongondo yang dihargai, dihormati oleh masyarakat hingga saat ini. Bukan hanya di wilayah Bolang Mongondo, tapi bahkan hingga Sulawesi Utara secara keseluruhan. Kekuasaan dan pengaruhnya sejak abad ke-17 itu masih sangat terasa dan masih banyak dibicarakan oleh orang-orang, khususnya para pegiat sejarah yang berkecimpung untuk meneliti tentang bagaimana kiprah dan sosok raja yang di dalam catatan-catatan histori itu bahkan bisa dikatakan melawan kekuasaan VOC pada masa abad ke-17, hingga kemudian dia tidak pernah tunduk dan takluk atas tekanan maupun hal-hal yang bersifat ancaman dari pemerintah kolonial VOC pada masa itu. Raja Loloda Moko Agung sendiri adalah raja ke-9 di Kerajaan Bolang Mongondo. Hal ini atau data ini bisa kita lihat misalnya di dalam dokumen yang ditulis oleh Nicholas Phillips Wilken dan J.A. Swartz pada tahun 1867, di mana dia menulis bahwa dalam urutan silsilah agung Raja-Raja Bolang Mongondo, Loloda Moko Agung itu berada pada daftar urutan ke-9. Selanjutnya Raja Loloda Moko Agung meninggal dan dimakamkan di wilayah Poyowa, saat ini desa Poyowa Besar II yang ada di kota-kota Mobagu. Sebagai bentuk penghargaan orang-orang Minahasa terhadap Raja Loloda Moko Agung, pada awal
tahun 1690-an. Dalam catatan sejarah ditulis bahwa makam itu dimesel oleh orang-orang Minahasa sebagai bentuk penghargaan terakhir kepada Raja Loloda Mokoago. Ya, kenapa lokasi ini yang kemudian kita memutuskan untuk dilakukan ekskavasi penyelamatan? Bahwa di lokasi ini ditemukan singkapan, sehingga kita mengkorelasikannya dengan sumber primer untuk menunjukkan bahwa lokasi ini adalah benar tempat dimakamkannya Loloda Mokoago atau yang bergelar Datuk Binangkang sebagai raja yang menguasai wilayah Manado dan Bolaang Mongondo. Loloda Mokoago wafat pada tahun 1694. Nah, di era hingga tahun 1694, wilayah perlintasan ini, tapal batas politik, tapal batas ini masih sangat ketat di era itu. Ketika Loloda Mokoago wafat, yang memakamkan dan yang membuat pasangan batu ini adalah orang-orang dari wilayah pedalaman, dari wilayah desa-desa seputaran Manado dan wilayah dataran tinggi, dan mereka datang yang kemudian menjadi kita sebut saja Minahasa, dan mereka datang membuatkan makam Datu Binangkang. Membuat makam seseorang itu adalah sebuah keterpanggilan, sesuatu yang dinilai sangat tinggi nilainya, sesuatu yang begitu berharga, begitu sangat dibanggakan. Di dalam proses melakukan tahapan ekskavasi ini, di awal itu tentu kita melengkapinya dengan berbagai macam sumber-sumber kepustakaan untuk melakukan validasi. Yang berikutnya, ketika kita sudah berada di lapangan, maka kita akan melakukan tahapan survei permukaan dibarengi dengan pemetaan. Nah, pemetaan ini tentu menggunakan berbagai macam alat. Ada total station, ada geodetik. Nah, ini untuk mengetahui koordinat, keletakan secara geografis, lalu kemudian kita membuat pola grid ruang di mana kita akan menentukan keletakan makam. Dari keletakan itu kemudian kita memperoleh grid. Grid ini berdasarkan lintang utara dan bujur timur. Lalu kita dapat menentukan pembuatan kotak ekskavasi yang disebut layout dengan menentukan ukurannya 1x1, 2x2, atau kita akan menggunakan dengan sistem metode trench atau membuat sistem parit. Sudah lihat kan di Pak Fani itu, kalau untuk melakukan survei permukaan kan ini sudah observasi, pencatatan kotak dan penanganan temuan itu. Nah, pencatatan penanganan temuan, terus sudah melakukan pencatatan bukaan dan pengepasan tanah di. Nah, setelah kita peroleh survei pemetaan itu, lalu kita menentukan arah hadap kotak, lalu kemudian kita mulailah dengan melakukan pengupasan tanah. Nah, pengupasan tanah ini pun itu dengan teknik yang lebih teliti dengan menggunakan cetok, mengikuti lapisan per lapisan tanah. Itu. Kemudian
sedikit kita dibantu juga dengan menggunakan spatula. Nah, itu untuk kita mengetahui lapisan per lapisan atau istilahnya layer. Nah, karena setiap sedimentasi tanah itu kita akan menduga akan menemukan berbagai unsur pembentuk dan berbagai sisa-sisa aktivitas manusia pada masa lalu. Pada akhirnya, ketika proses ekskavasi ini berjalan, dengan melakukan metode itu, kita menemukan berbagai macam temuan. Ada fragmen keramik atau porselin, ada gerabah atau tembikar, kemudian ada batu-batu penyusun, ada kapur sebagai mortar dari perekat atau spesi antar batu ini. Nah, dari situlah kita kemudian teknik itu, kecermatan itu yang perlu kita perhatikan. Sehingga di dalam proses pengupasan itu kita memperoleh data-data yang kita sebut dengan tinggalan-tinggalan yang terpendam atau data arkeologis. Nah, setelah kemudian kita melakukan penyingkapan dan menemukan data-data yang kemudian kita anggap bahwa temuan atau penyusun dari bentuk makam ini sudah kita anggap clear atau sudah tidak ada lagi temuannya, maka kita akan melakukan penimbunan kembali. Tapi ini adalah rekomendasi-rekomendasi pilihan. Kalau misalkan temuan ini utuh dengan kita menemukan lapisan tanah yang aslinya, maka kita akan melakukan penyingkapan atau pengupasan total, atau istilahnya biasa kita sebut juga dengan ekskavasi total. Tujuannya adalah kita akan melakukan lapisan budaya yang asli. Nah, dengan mengupas total itu, maka kita akan mengetahui bahwa pada masa itu lapisan tanah yang sebenarnya atau landscape budaya asli itu kedalamannya sekian meter dari dari persebaran temuan yang kita dapatkan. Karena perlu kita ketahui juga proses sedimentasi tanah dari masa lalu hingga saat ini itu membutuhkan pergerakan dan membutuhkan waktu lapisan-lapisan tanah yang menunjukkan lapisan budayanya pada masa itu. Nah, setelah dilakukan penyingkapan total, maka kita akan memberikan batas luas perlindungan sejauh mana yang kita anggap area situs ini dari lokasi situs makam Loloda Moko Agung. Nah, itu pilihan yang pertama. Yang kedua, karena kita juga untuk menyelamatkan data, kalau misalkan kita menemukan bahwa makam ini sudah tidak bisa kita rekonstruksi utuh, karena kita membutuhkan berbagai banyak macam data dukung, visual secara dokumentasi pada tahun tertentu, narasi penguatan bagaimana makam ini disusun. Kalau itu tidak bisa kita temukan, maka kita harus menimbunnya kembali. Sehingga situs ini ketika kita sudah ekskavasi, kita amankan dengan cara menimbun kembali, tetapi kita memberikan batas. Misalkan batas galian kedalaman tertentu, kita bisa menggunakan lapisan plastik bahwa kedalaman itu sudah pernah dilakukan penggalian. Lalu kemudian misalkan hari ini kita menggunakan dengan memasukkan tanah lot per lot, metode lot ke dalam karung, lalu karung itu kita susun kembali sesuai dengan lapisan lotnya. Lalu kemudian di permukaan atasnya kita membukanya dengan tanah seperti kondisi existing, seperti itu. Lalu kemudian kita akan memberikan informasi bahwa apa data-data yang kita peroleh itu menjadi informasi dari situs ini. Dari awal sampai dengan proses ekskavasi yang saat ini terus masih berlangsung,
temuan-temuan yang mengindikasikan bahwa lokasi ini pernah terjadi sebuah peristiwa berabad-abad silam, itu berupa fragmen-fragmen tembikar dan fragmen keramik. Nah, fragmen-fragmen keramik pun yang kita temukan umumnya itu adalah keramik-keramik porselin yang berasal dari luar. Kemudian kita juga menemukan temuan intek, temuan utuh dari struktur makam. Jadi temuan ini mengindikasikan arah hadap makam yang sebenarnya, yang sesuai dengan bentuk aslinya. Arah hadapnya utara selatan. Kemudian susunan-susunan batu yang kita temukan sampai saat ini di beberapa sampel atau beberapa kotak yang sudah kita buka, itu kita menemukan di kedalaman hampir mencapai 1 meter, itu kita menemukan susunan batu intek yang utuh dengan keletakannya, itu keletakan membentang dari arah bukaan kotak timur ke barat, susunannya ke utara, ditemukan konsentrasi yang cukup padat, susunan-susunan batu yang ukurannya besar. Dan itu tentu memberikan kita identifikasi sementara bahwa susunan batu ini bukanlah susunan formasi batu alam, tetapi ada modifikasi dari aktivitas manusia. Ya, jadi hasil dari ekskavasi penyelamatan ini dengan mengumpulkan seluruh data-data yang terpendam di bawah tanah ini, itu akan memperkuat atau menjadi data dukung di dalam upaya mengusulkan rekomendasi penetapannya sebagai cagar budaya. Tentu data-data ini akan membuat sebuah justifikasi penambahan penguatan data histori melalui data-data arkeologis, sehingga data-data arkeologis ini akan menambah narasi di dalam mencapai kriteria cagar budaya, lalu aspek nilai pentingnya yang terkandung dari ilmu pengetahuan, pendidikan, kemudian kebudayaan. Nah, adapun upaya dari penetapan cagar budaya, ketika kita melihat bahwa bentuk makam atau konstruksi makam, teknologi makam ini menjadi satu-satunya yang masih bisa kita pertahankan dan menjadi cerminan bagi identitas bangsa, tidak tertutup kemungkinan tidak hanya ketokohan beliau sebagai seorang raja, sebagai seorang penguasa wilayah pada abad ke-16 hingga abad ke-17 akhir, itu kemudian kita bisa mengupayakannya menjadi peringkat nasional karena terkait dengan karakter dan identitas bangsa. Nah, kalau itu kemudian bisa terkumpulkan data-data itu secara valid, secara akademik, maka ini pun akan memperkuat pula aktivitas kebudayaan masyarakat di dalam melakukan adat istiadatnya, melakukan tradisi-tradisi dari masa lalu yang ditinggalkan oleh masa Loloda Mokoago, Raja Loloda Mokoago ini, di dalam upaya melakukan pelestarian kebudayaan dari tangible dan intangible-nya. Yang perlu juga kita ketahui bahwa ekskavasi penyelamatan dan penelitian ini sebenarnya bagian dari konteks korelasi kajian. Perlu pengetahuan secara akademik untuk mengetahui data-data yang tertimbun melalui hasil ekskavasi, lalu tujuan menyelamatkannya adalah melakukan penyingkapan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, di mana ekskavasi penyelamatan ini yang perlu kita bedakan adalah kita tidak hanya mencari data di dalam tanah, tetapi kita perlu mengupas, mengembalikan bentuknya secara utuh berdasarkan data-data yang kita peroleh, baik data pustaka, visual, catatan-catatan primer, dan juga data arkeologisnya. Sejauh mana temuan-temuan di lapangan yang bisa kita susun kembali, mengembalikannya supaya ini bisa kita ketahui secara utuh. Nah, penyelamatan
tidak hanya terhadap data, tetapi menyelamatkan juga terhadap bentuk asli dari bangunan ini. Dari semua penggalian informasi, penggalian data, identifikasi data, ini pun juga memberikan manfaat bagi nilai pendidikan yang bisa kita menjadikannya sebagai muatan lokal. Bagaimana kemudian di dalam institusi pendidikan ini akan tergali pengetahuan-pengetahuan sejarah, peristiwa, ketokohan, dan kebudayaan secara luas. Loloda Mokoago atau Datuk Binangkang ini menurut saya pribadi adalah sosok atau raja yang salah satu raja Bola Amondow yang cukup spesial. Kenapa? Karena sejak duduk di bangku sekolah dasar kami di desa ini di Poyoa Besar itu sudah sering dituturkan mengenai kebesaran atau eksistensi dari Raja Loloda Mokoago oleh orang tua di kampung. Lewat mata pelajaran muatan lokal dan sejarah kebudayaan Bola Amondow, tentu saja dengan sumber-sumber literasi yang ada. Itu yang senantiasa kami ajarkan kepada anak didik. Untuk kelas 7 dan kelas 9 semuanya masuk di dalam kelas untuk jam pertama pelajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya lewat Loloda Mokoago ini saya bisa mempersembahkan satu karya atau satu buku yang berjudul Bola Amondow Sejarah Perlawanan dan Kolonialisme. Ini bukunya. Lewat buku ini juga literasi ini kita ajarkan kepada anak didik kita di SMP Negeri 9. Jadi perhatian adik-adik semua, pagi ini kita akan belajar mengenai Raja Loloda Mokoago atau Datuk Binangkang. Dan ke depan tentu saja apalagi ini sudah kurikulum merdeka, giat-giat sejarah dan kebudayaan bisa kita implementasikan lewat P5 ya, penguatan profil Pancasila di SMP Negeri 9 Kota Mobagu. Nah, harapan saya lewat ekskavasi ini bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kota Mobagu, kemudian provinsi, dan selanjutnya bisa diusulkan menjadi cagar budaya tingkat nasional. Agar kemudian nama Loloda Mokoago ini bisa dikenal luas, tidak saja di Kota Mobagu, di Bola Amondow ataupun di Sulawesi Utara, tapi di Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh. Ekskavasi ini pun juga sifatnya masih tahap pertama, tahap awal di mana kita masih melihat bukaan-bukaan kotak yang sudah kita lakukan itu masih parsial, belum seluruhnya. Jadi identifikasi kita ini sifatnya belum menyeluruh. Seperti apa bentuk secara luas, secara utuh dari makam ini, seperti apa dan berapa banyak. Bisa saja di dalam kompleks makam ini bukan hanya beliau, Raja Loloda Mokoago, tetapi ada pengikut-pengikut lainnya. Sehingga ini memang membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dilakukan penyingkapan secara bertahap. Apa yang sudah dilakukan saat ini itu masih bacaan atau masih teridentifikasi beberapa bagian yang tersingkap, sehingga kita perlu melakukan bukaan-bukaan kotak yang lainnya untuk kita mengetahui data secara utuh, keletakan, kemudian susunan batu lainnya yang mungkin belum kita temukan dari singkapan hari ini. Sehingga
perlu kita melakukan tahapan-tahapan selanjutnya. Apakah ini akan menjadi rekomendasi kita kebijakan Balai Pelestarian Kebudayaan di dalam melakukan ekskavasi total menyeluruh untuk melihat data yang akan kita rekam dan kita selamatkan untuk menjadi identifikasi dan kesimpulan kita bahwa bentuk makam yang sebenarnya melalui data-data yang terkubur saat ini. Ekskavasi ini bukanlah akhir dari sebuah pencarian, melainkan awal dari upaya yang lebih besar untuk mengungkap cerita yang telah lama terkubur dalam sosok Raja Loloda Mokoago. Lebih dari sekedar situs sejarah, kita semua membayangkan bagaimana keberanian, patriotisme, kebijaksanaan, dan pemikiran-pemikiran besar yang lahir dari sosok beliau berabad tahun lalu. Kegiatan ekskavasi penyelamatan ini berupaya menyelamatkan data, sehingga warisan ini kembali hidup dan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga serta menghormati masa lalu. Ini hanyalah langkah awal, masih banyak yang harus diungkap dan dipelajari. Namun, kami berharap bahwa Raja Loloda Mokoago dan sejarah Bola Mongondo akan terus dikenang sepanjang masa. Tidak hanya oleh masyarakat lokal, tetapi juga oleh seluruh bangsa Indonesia. Melalui dedikasi dan kerja keras dari berbagai pihak, kita telah menyelamatkan bagian penting dari sejarah kita. Ini adalah pengingat bahwa waktu mungkin terus berlalu, namun akar budaya kita tidak boleh dilupakan. Mari kita rawat bersama warisan budaya Indonesia.